Apa kabar para mahasiswa? Ada dosen yang ngebet pengen siaran hari ini, jadi kita siaran. Pengen ngajar, bukan siaran, pengen ngajar. Jadi pagi-pagi saya sedang habis ngantar anak saya, langsung ada WA dari pusat. Ayo podcast, oke, nggak bilang gitu. Akhirnya saya perlu minum kopi dulu sekarang untuk perincian apa topiknya Nui gitu kan. Akhirnya saya tadi sempat ngopi ambil belajar Nui ini siapa kok jadi topik di mana-mana gitu kan. Memang ternyata anak ini kepintarannya bukan dari otak kepala, tapi dari hidung. Oh, kok bisa? Kan arah angin kan. Jadi waktu kecil main sama bapak ibunya, bes ada yang kentut, papa kentut ya. Dia bukan baunya, tapi arah angin dia tuh. Iya, ini mama ini dia tuh arah angin gitu. Dari kecil tuh ya. Makanya waktu dia SD teman-temannya udah tahu kalau dia jago angin. Ayo tebak-tebakan, Nui apa? Angin apa yang paling enak? Gampang itu. Angin puyuh kan? Kenapa? Dagingnya enak, telurnya enak. Oh iya, udah. Katanya begitu. Begitu akhirnya. Kalau angin yang bikin kita nggak bisa konsentrasi belajar. Oh itu angin ribut, itu berisik gitu. Angin ribut kayak gitu kan. Nah juga akhirnya nggak. Tapi ada angin yang katanya Nui, anak-anak nggak boleh nonton. Angin apa itu? Puting, beliung kata gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ngomongin Nui soal mobil itu baru SMA saya. Memang dia udah seneng mobil ya. Makanya papanya bilang, kamu habis ini mau kemana? Kuliah apa? Aero ya? Ini apa teknik ya? Aero ya? Ya, apa yang kamu pelajari? Angin. Emang kamu tahu angin yang diproduksi oleh Toyota dari Jepang? Tahu? Lexus. Oh iya, angin Lexus gitu kan. Maksud kan. Nah, ini kuncinya sekarang. Sekarang Bapak mau tanya, kalau angin yang dihasilkan oleh Ferrari tidak menghasilkan angin, Pak. Tapi Ferrari memang sudah termasuk angin-anginan. Oke, kita ngomongin angin. Ya, teman-teman pasti yang nonton podcast ini pasti sudah tahu, sudah lihat, sudah karena beritanya nggak akan terelakkan. Live, pengumumannya dibuat secara show live. Lawrence Stroll datang pakai helikopter. Adrian Nui datang pakai mobil Aston Martin. Di kampusnya Aston Martin yang baru di Silverstone itu, karena Adrian Nui akan bergabung di Aston Martin. Dan ini agak rahasia umum sebenarnya, karena kan kita aja sudah ngomongin berkali-kali, cuman kan tinggal nunggu konfirmasinya aja. Jadi pada dasarnya sejak awal tahun ini ketika Nui bilang dia akan meninggalkan Red Bull, entah karena tidak betah dengan konflik internal dan lain-lain, dia akhirnya memutuskan untuk pergi, dan dia boleh bekerja di tim lain mulai Maret 2025. Tapi bulan lalu kita muncul berita bahwa Nui sudah berhasil melakukan negosiasi, menemukan kesepakatan dengan Red Bull untuk mengumumkan kemana dia pindah dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi nggak perlu nunggu sampai tahun 2024 berakhir untuk ngomong dia akan kemana. Jadi intinya dia sekarang sudah bebas, satu kaki di Red Bull karena dia masih terikat oleh Red Bull, tapi satu kaki sudah boleh menyebutkan dia akan kemana kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong saat ini Red Bull pincang, memang pincang ya, karena satu kaki doang satu kaki. Iya gitu ya. Iya. Dan ternyata memang dulu kan banyak yang mengira dia akan ke Ferrari. Dan itu untuk membantu Lewis Hamilton menjadi juara dunia kali ke-8. Dan Nui belum pernah mengantarkan Lewis Hamilton jadi juara dunia. Hingga banyak yang kira ini tinggal nunggu momen aja ini. Tapi memang ada saya kayak desainer juga kadang-kadang kepikiran, saya suka yang personal ya. Saya suka Lewis Hamilton, saya suka ini. Saya juga suatu kali akan kerjasama dengan dia. Itu apakah juga ada keterkaitan ya? Saya yakin ya, karena mereka pasti tahu pembalap-pembalap yang hebat itu seperti apa. Mereka kan di dalam ya. Dan mereka bikin mobil itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembalap. Dan mereka tahu pembalap-pembalap ini nggak bisa pakai mobil ini. Jadi dia pasti punya feeling, apalagi dia udah puluhan tahun di F1. Plus Nui dulu juga pernah bilang, aku pengen kerja sama Alonso, karena dia juga belum pernah. Jadi ya, tapi itu bukan tujuan utamanya karena ada Alonso, tapi dia dulu pernah ngomong, saya pengen bekerja sama dengan Alonso. Salah satu penyesalan saya tidak pernah bekerja sama dengan Alonso, karena waktu Alonso juara dunia dulu kan ini pembalap terbaik, maksudnya Lewis Hamilton kalah, kemampuan balapannya, ketegasannya, skillnya, segala macam itu kan lengkap banget Alonso itu. Jadi kalau anak media seperti Asari yang memang lahir dari media, kadang-kadang kalau ada kejadian ini terus otak-atik gatuk dengan dulu pernah ngomong apa, dia apa, ini jujur ya, tapi ini menarik kan, karena kita kan orang-orang yang awam lupa kan dulu pernah ngomong apa.
Dan sudah lama banget Mas Jo, ini kita ngomong 2005, 2006 ini waktu hampir 20 tahun yang lalu. Dan Nui ini yang unik adalah kenapa kok nggak ke Ferrari, kan kita semua dalam hati kecil termasuk saya, kenapa nggak ke Ferrari aja gitu supaya lengkap gitu CV-nya kan. Dia pernah di Williams, legendaris. Dia pernah di McLaren, legendaris. Dia kemudian ke Red Bull yang memang kemudian menjadi tim yang pasti akan jadi tim yang legendaris. Jadi yang belum kan Ferrari. Untuk konteks siapa yang legendaris itu, sayangnya ya kayaknya itu enggak. Kira-kira apa sah? Kira-kira saya juga berpikir kenapa nanti kita akan saya akan banyak bertanya karena saya juga senang sekali dengan orang ini. Tapi kira-kira kalau Ferrari nggak kepilih itu kenapa sah? Jadi ini sampai ceritanya keluar dari resmi dari Ferrari ini pasti hanya akan jadi gosip-gosipan ya, atau bukan gosip lah, tapi kasak kusuk di kalangan F1. Soal gaji saya yakin nggak masalah. Iya, Ferrari mampu. Mungkin yang jadi satu kendala adalah Nui mungkin keberatan suruh pindah ke Italia. Karena itu pernah terjadi sebelumnya. Dulu awal 90-an ada desainer top namanya John Barnard. Itu mau mendesain untuk Ferrari dengan catatan dia tidak mau pindah ke Maranello. Jadi dia kerja tetap di desain office di Inggris, tapi dia itu desainernya Ferrari. Dan waktu itu tidak bekerja, hasilnya kurang optimal lah. Buktinya kan Jean Alesi waktu itu di Ferrari juga nggak menang-menang terus gitu. Baru setelah Ross Brown, Rory Brown dan lain-lain ke Maranello, baru Ferrari juara. Satu tim gitu di satu tempat. Di satu tempat ya. Tapi kan teknologi dulu kan nggak kayak sekarang memang kan ya. Dulu mungkin masih harus dikirim pakai burung mungkin untuk file-filenya. Nggak kayak sekarang ya. Nah, sekarang kan semua sudah virtual online, sudah sangat canggih. Tapi awal 90-an dulu pernah kejadian desainer luar biasa namanya John Barnard. Silakan cari John Barnard itu siapa. Dia pernah mendesain Ferrari tapi dia tidak pernah mau pindah ke Italia. Jadi ada kemungkinan Nui tidak ingin pindah ke Maranello. Kalaupun dia mau, mungkin ada satu hal lagi yang bikin Fred Vasseur dan Ferrari itu keberatan. Misalnya Nui akan minta kontrol penuh. Dia ingin tim teknisnya dia siapa harus ngikuti struktur saya. Plus Nui ini kan kita semua tahu seniman banget Mas Jo. Di Red Bull dia itu diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk ngapain aja. Kamu lagi bosen, silakan desain mobil balap, mobil biasa, mobil jalanan. Kamu pengen desain kapal, silakan desain kapal. Jadi, jadi sesuka aku kerjanya kayak gitu. Karena orang ini ada antiknya kayak gitu. Kalau di Ferrari dia harus nurut, nggak mau ya, nurut ya. Dan Ferrari ini kan sudah sangat corporate ya Mas Yo ya. Ini kan perusahaan besar yang pemiliknya sudah nggak jelas siapa. Jadi ini sudah mesin besar yang akan sulit bagi seseorang yang mau selebor untuk semaunya di dalam situ gitu. Kalau dia semaunya yang lain gimana? Kan ada gitu-gitunya pasti. Oke, ini sebelum kita kilas balik Nui itu dulu siapa, kemana saja saya tertarik dengan omongan Asa tadi. Ketika Nui intinya kalau kita berita kan dirilis gitu ya. Ini bahwa kamu di Aston sampai naik helikopter, naik mobil Aston. Sebenarnya ini apa yang akan ditunjukkan oleh Aston Martin ini? Apakah ini kayak aku itu orang kaya, cuma aku itu nggak punya kesempatan gitu loh. Sekarang aku menemukan gitu, gimana? Ya ini flexing banget ini Lawrence Stroll ini. Dalam artian saya menang, saya yang dapat Nui gitu. Dan dalam konteks ini dia yang paling luas menyerahkan apa saja yang Nui mau. Berarti kan di balik ini orang ini memang punya ambisi sekali di Formula One. Sangat kelihatan sekarang. Kan bagus kan? Bagus kan? Ya kan? Dulu dia kan sponsor, dia pernah mungkin punya kontribusi kepada Williams dulu waktu anaknya pertama ke situ. Kemudian dia beli Force India. Force India itu dulu namanya Jordan Jordan jadi macam-macam, kemudian jadi Force India dibeli jadi Racing Point dulu misalnya. Sempat jadi Spiker sempat jadi Midland. Terus kemudian jadi Force India, kemudian jadi Racing Point setelah dibeli oleh Lawrence Stroll. Ketika Lawrence Stroll beli Aston Martin, dijadikan Aston Martin. Kemudian dia terus build up markas yang di Silverstone dibesarkan dengan terowongan angin baru yang akan beroperasional dalam waktu dekat. Yang enak kan anaknya, tinggal Lance Stroll kan tinggal ngikut bapaknya aja.
dia punya Alonso, dia pernah punya Vettel. Ya. Sebenarnya sudah kelihatan, cuman waktu itu masih belum kelihatan ambisi utamanya bahwa ini benar-benar tim yang serius ingin jadi juara dunia kayak gitu. Titik baliknya kalau tidak salah waktu dia ngambil Force India jadi Racing Point. Nah, di situ dia merasakan bahwa duitku banyak tetapi kok salah. Namanya aja Racing Point. Jadi balapan cari poin. Dia nggak cari juara dunia. Ini salah ya. Saat ini benar dia. Ya? Iya, dia kan? Ya. Jadi dia membeli atau mendapatkan mengakuisisi hal-hal yang jadi sesuatu yang besar gitu. Besar ya. Sebenarnya ambisi terhebat sebenarnya menurut saya sebelum Nui ini adalah ketika dia berhasil nembus Honda untuk jadi supplier dia mulai 2026. Itu istimewa Mas Yo. Jadi dia jadi tim factory kan tahun 2026. Dia akan punya Aston Martin, nama yang legendaris di Inggris. Adrian Nui malah bilang waktu press conference hanya Ferrari yang nilai heritage-nya lebih tinggi daripada Aston Martin. Berarti Aston Martin ditempatkan nomor 2 oleh Nui. Kemudian punya mesin Honda yang belakangan adalah juara dunia, jadi suppliernya dia, jadi eksklusif suppliernya dia, jadi dia jadi benar-benar tim factory, walaupun agak unik juga ini Aston Martin Inggris, mesinnya Honda Jepang. Iya, jadi sementara Honda sini udah kayak nganggap Aston ini kayak ATPM-nya dia ya, merek dia kan, mereknya dia gitu kan. Ini saya nggak tahu nanti marketingnya seperti apa, tapi itu unik. Nah, dia sudah punya pembalap Alonso yang walaupun sebentar lagi usia 44 tahun, sebentar lagi sekarang 43. Iya. Dan sekarang dia punya Adrian Nui yang bukan hanya memberi kredibilitas, tapi dimasukkan ke dalam tim bukan sekedar sebagai desainer kan. Nah ini kita ngomong kenapa Adrian akhirnya milih ke Aston Martin Mas Yo. Kan kita harus sebutkan kenapanya. Nui ini sudah ngakui bahwa hampir semua tim di paddock menghubungi dia. Kemudian hanya beberapa yang berlanjut pada tahap diskusi. Serius lah ya. Serius ya. Pada akhirnya 2 yang bersaing paling banyak, Ferrari dan Aston Martin. Ferrari kemudian mundur dengan alasan, dan ini sudah disampaikan kepada media, Ferrari tidak akan kuat-kuatan bidding gitu. Ya, kita tidak akan ikut proses lelangnya. Kita tidak ingin terpancing dalam situ. Udah kita fokus ke apa yang kita punya, kita perkuat apa yang kita punya, kita move on kayak gitu. Nah, si Lance Stroll ini sudah siap ngasih kepala sebenarnya kan kayak gitu. Kalau kita pikir Nui, kamu minta gaji berapa? Ini kabarnya ya, kayaknya benar, minimal 25 juta pound sterling per musim untuk 5 tahun dengan opsi-opsi bonus-bonus yang bisa mencapai 30 juta pound sterling per tahun. Jadi antara 25 sampai 30 juta per tahun. Pound sterling loh ya, berarti dia minimal 500 miliar setahun masuk bayarannya. Kalau sama bonus-bonusnya lebih dari 600 miliar setahun kalau poin-poin suksesnya tercapai. Bukan hanya itu, dia juga diberi kebebasan pasti kan. Kamu mau kerja, kamu mau sepedaan, kamu apa, karena dia juga hobi sepeda, segala macam, kamu diberi kebebasan sepenuh-penuhnya. Kamu tidak harus meninggalkan Inggris kan, pasti dia kerjanya dekat di sini. Dan yang paling utama adalah dia mendapatkan title sebagai partner. Itu berarti dia mendapatkan opsi saham. Partner ya, jadi bukan lagi karyawan gitu. Dia mitra. Dia bukan karyawan. Ya, mitra. Jadi dia punya opsi pegang saham di Aston Martin. Teknis keuangannya ya mereka yang tahu, apakah itu nanti bonus-bonusnya dia, salarinya dia sebagian dijadikan setoran modal atau apa, itu urusan mereka. Tapi bahwa satu Nui minimal selama 5 tahun akan dibayar seperti itu. Plus dia punya opsi punya saham, dan itu berarti dia nggak akan kemana-mana sudah. Dan dia sudah umur 65 Mas Dewo. Maksudnya dia Desember nanti 66 tahun. Berarti kan 5 tahun lagi dia umur 71 tahun. Berarti kan ya ini sudah ini ya masa MPP ya, masa persiapan pensiun yang sangat indah ya. Sangat indah ya. Saya tadi mau menyela begini Ferrari punya mesin yang kuat. Saya juga curiga dia meninggalkan Red Bull dengan entengnya, padahal Red Bull kan dibangun dari nol, ya kan. Mungkin dia juga curiga powertrain ini juga belum tentu hebat.
sebenarnya dengan Honda sudah terbukti. Sudah jelas. Dan kita kapan hari kan ngobrol dengan Mas siapa yang dari Honda, Mas Hadi. Nah, itu juga cerita bagaimana supportnya waktu perebutan juara dunia 2021 ya. Itu kan dari Jepang dia kan bekerja untuk dia. Turun ya. Nah, sekarang gini mungkin nggak Honda ini memang dia juga merasa klik dengan Honda. Kenapa? Saya mau desain gini-gini, Honda ya siap. Mau aku yang mikirin nanti bagaimana mengaturnya. Tapi kalau maaf ya, beli mesin gelondongan kan belum tentu dia kayak Mercedes kan ya. Iya. Pasti itu juga atraktif kan. Maksudnya buat Nui satu gaji dia bisa nentukan. Hanya 2 pembalap gajinya lebih besar Mas Joko. Max Verstappen sama Lewis Hamilton. Udah itu aja. Dia ini lebih mahal dari semua pembalap kecuali Lewis Hamilton dan Max Verstappen. Sudah bayaran besar, punya opsi saham, investment timnya lagi besar-besaran, maksudnya punya terowongan angin baru yang canggih, punya tim yang lengkap dalam konteks ini ambisius pemiliknya. Ambisius. Dan dia bilang pemiliknya ini old school, jadi kayak bekerja zaman dulu, yang punya tim itu yang jalanin, bukan manajemen. Karena tim-tim lain kan sudah corporate banget. Jadi kepemilikan pribadi gitu ya, salah gitu ya. Jadi dia bisa langsung ngomong sama bosku, sama yang punya. Aku tidak harus ngikuti juragan ini ya. Ini langsung juragan ya, ini langsung bosnya langsung bosnya. Jadi enak katanya. Karena dia juga old school. Ini seperti waktu di Williams dulu katanya, enak langsung sama yang punya. Waktu di McLaren juga enak, langsung sama yang punya Ron Dennis. Sedangkan di Red Bull sekarang kan, apalagi setelah Dietrich Mateschitz nggak ada kan, ini bosnya yang mana? Kekuasaannya pecah ya. Jadi dia merasa nyaman karena bisa langsung. Plus dia dalam beberapa tahun terakhir sudah bekerja dengan Honda, jadi dia sudah klik ya. Sudah tahu aku maunya gini, Honda juga sudah tahu. Oh, Nui nanti pasti mintanya kayak gini. Tinggal matchingin timeline aja Mas Jo. Karena kan secara resmi dia baru boleh bergabung pada Maret 2025. Secara resmi tim-tim baru boleh mengerjakan untuk regulasi 2026 1 Januari 2025. Ya mungkin nanti mereka ketemu di kafe kerja bareng kan, kita nggak tahu kan. Tapi harusnya itu bukan masalah. Jadi ya mungkin bukan 2025 Aston Martin ini akan meloncat, tapi ketika regulasi baru ditetapkan dilaksanakan pada 2026, Aston Martin sudah pakai mobilnya Nui. Gitu. Saya setuju dengan Asal tadi. Ini orang lama yang tidak pernah email-emailan. Kalau email kan jejak digital gampang dikejar ya. Paling nyoret-nyoret. Oh, dia masih coret-coret nanti tak kasih gambarnya. Dan Adrian Nui ini manual. Ini sudah semua, saya kira penggemar F1 sudah tahu Adrian Nui ini masih satu-satunya desainer, dan malah ini desainer terbaik ya, yang tidak suka menggambar di komputer. Dia masih minta papan meja di kantor, di ruangannya, dan masih menggunakan pensil dan coret-coret secara manual. Jadi Manula yang manual ya, jadi udah manual. Jadi, dan Mas Dewa mungkin harus dingin juga bahwa Nui ini memang dari dulu memang mungkin yang bikin nyentil itu ya, dia punya opsi kepemilikan tim itu. Karena dia itu dulu pernah kita singgung di salah satu podcast. Ini foto lama ya, waktu Nui masih di Williams, masih muda, ini kira-kira tahun 96 lah, ini 96-97. Waktu itu Frank Williams masih bos tim Williams. Dan mungkin 95 atau 96 ini. Kemudian waktu itu kan dia lama. Dia dulu di Leighton House namanya, bikin mobil March Leighton House yang hijau itu ya? Bukan yang biru Tosca ya. Biru Tosca ya, betul. Jadi dia dari IndyCar ke March yang jadi Leighton House. Mobil Leighton House itu istimewa banget tahun 90-91. Dia diambil oleh Williams. Jadi waktu itu jadi chief designer. Kemudian Williams juara dunia 92, 93, ya 94 hilang karena Senna. Kemudian 95 juga kalah karena Schumacher. 96, 97 juara dunia lagi, dia masih di situ. Dan kemudian 97 itu dia pindah ke McLaren. Waktu itu dia sebenarnya pengen tetap di Williams, tapi dia punya tuntutan waktu itu kepada Frank Williams dan direktur tekniknya waktu itu namanya Patrick Head, karena pemiliknya 2 orang ini. Saya pengen dilibatkan dalam perusahaan ini. Dia tidak spesifik bilang saya pengen punya saham, tapi tolong kalau ada keputusan besar saya dilibatkan, misalnya hire pembalap atau tapi ternyata kan waktu itu Frank Williams sama Patrick Head bilang enggak, ini milik kita kayak gitu. Jadi akhirnya dia pindah ke McLaren waktu itu. Nah, ternyata hampir 30 tahun kemudian baru harapannya itu terwujud di Aston Martin. Jadi dia
udah nggak bisa kemana-mana ini karena dia sekarang intinya owner. Dan mungkin saya mau nampilin strukturnya Aston ya, ini saya ngambil dari The Race, jadi mohon maaf kalau croppingannya kurang rapi. Jadi itu tadi kita sebut bahwa Lawrence Stroll ini pemiliknya dan pemilik yang terjun langsung. Iya. Lawrence di sini, kemudian Adrian Newey ditempatkan di sini sebagai managing technical partner, jadi memang sebagai partner mitra ya. Dan untuk grup CEO diserahkan kepada Andy Cowell ini untuk ngurusi ya tetek bengek perusahaan lah. Ya. Ya ini kan nggak akan punya waktu day to day, yang ini semaunya. Jadi Andy Cowell ini yang bagian kerja, nanti kan kayak gitu. Ya. Sedangkan untuk operasional tim itu Mike Crack yang sudah beberapa waktu ini sudah jadi tim principal, yang intinya akan running operasional di tim balapnya. Karena kan Aston Martin ada perusahaan mobilnya, ada tim balapnya. Ya. Nah Mike Crack ini akan operasional di tim prinsipalnya. Kemudian ini nama-nama besar Mas Jo yang di bawah ini. Ada Bob Bell, ini sudah terkenal sejak lama, ini sudah bawaan dari Jordan lama, malah mungkin sebelum Jordan lah ya. Kemudian bukan di Jordan kalau nggak salah, dulu di Renault, saya lupa. Tapi Bob Bell ini sudah terkenal banget, executive director, tapi mungkin sudah nggak terlalu hands on. Enrico Cardile ini Chief Technical Officer, ini barusan direkrut juga dari Ferrari dan akan bergabung 2025 ya. Kemudian Luca Forbato ini Engineering Director, dan Velos ini dulu asistennya Nui di Red Bull yang pindah duluan, technical dari sekarang dia jadi anak buahnya Nui lagi. Kemudian Eric Blandon ini juga deputy. Jadi ini yang saya bingung sekarang adalah ini yang kerja yang mana nanti gitu, karena kan Nui kan pasti terlibat. Ini pasti akan ada pergeseran nanti di sini, pasti akan ada restructuring karena Nui akan menentukan kamu apa. Ya di bawah dia masalahnya ya. Karena ini kan jabatan sekarang. Ya. Tapi nanti mungkin dalam waktu dekat ini akan berubah semua. Saya nggak tahu nanti Dan Velos nanti akan seperti apa, Bob Bell akan seperti apa, Tom McCulloch ini akan seperti apa. Ini unik juga karena ini semua masuk sebelum Nui bergabung. Jadi nanti pasti ada perubahan ya, karena ini memang orang-orang hebat semua gitu makanya Dan Velos mungkin bergabung akan jadi orang teknis nomor 1. Saya kembali di bawahnya Nui sekarang kayak gitu. Nah ini yang pasti akan jadi. Sebelum kita ngomongin prestasi Nui apa aja yang saya ingin tanyakan dengan perpindahan Nui secara resmi di Aston Martin, apa yang akan terjadi dengan atmosfer kondisi yang ada di tim-tim Formula One ke depan? Seru ini. Jadi katanya Lawrence Stroll ini murah katanya. Mendatangkan Adrian Newey ini murah. Kalau dibandingkan dengan yang harus dilakukan untuk mengalahkan Newey kayak gitu. Jadi ini lebih murah. Lebih murah ngambil. Menarik ini. Jadi dia mendatangkan Newey itu murah dibanding dengan. Ya buktinya dia sudah ngambil Dan Velos, dia punya ada Bob Bell, dia punya Fernando Alonso, punya Sebastian. Jadi dia maksudnya gini, belajar dari kesalahan. Iya. Kan? Aku ambil Nui aja kayak gitu. Kepalanya diambil ya. Kepalanya diambil. Nah ini pasti nanti efeknya ke tim-tim lain, dan kita nggak tahu pasti kapan Nui efek ini akan kelihatan. Paling cepat 2026. Mungkin 2025 sudah mulai kelihatan arahnya, tapi 2026 paling cepat. Om Bobby tadi malam langsung WA-WAan, mungkin 3 tahun baru dia bisa timnya bisa kuat, karena waktu di Red Bull kan 2005 baru juara dunia 2010. Jadi perlu waktu. Walaupun di Williams cukup cepat waktu itu, tapi Williams kan basicnya sudah bagus. McLaren waktu itu juga relatif bisa langsung. Tapi kan basicnya McLaren juga sudah bagus, sudah punya pembalap top dan lain-lain. Nah di sini nanti yang kita lihat apakah bisa langsung 2026 atau harus nunggu 1-2 tahun. Atau masalah era. Zaman dulu mungkin tidak sekarang kan tim itu kan tidak timpang nggak seperti dulu. Yang dulu itu kan timpangnya banyak yang timpang. Ya kan ini kan nggak, sekarang udah kompetitif semua. Dan itu berarti kan baik buat kita, Mas Jo. Iya, untuk penonton oke. Karena gini kita lihat sekarang maaf ya, kita nggak pernah lihat sekarang itu, jarang sekali lihat mobil di overlap. Mobil mogok. Mogok pada saat kualifikasi, mogok pada saat latihan udah jarang. Ya, dan mesin sekarang hampir sama kan, bisa ngambil dari Mercedes. Yang sudah terbukti semuanya kan. Bayangin nanti ya, ketika 2026 kalau misalnya semuanya kompetitif ya, wah kita ada harapannya Red Bull tetap kompetitif. Mercedes masih ambisi, McLaren masih bagus-bagusnya, Ferrari pasti di atas sana. Minimal ada 4 plus Aston Martin.
Wah, kayak IndyCar dan NASCAR nanti itu mungkin. Iya. Jadi kan kita lihat setengah tim itu kompetitif, nggak seperti sekarang kan? Nggak seperti sekarang. Iya kan? Formula A dan Formula B itu. Makanya kan ini. Nah, ini kalau secara masa depan, secara marketing, F1 bagaimana dengan? Oh ya pasti bagus, Mas. Ini bagus sekali. Pasti ya? bagus karena kan pemerataan kekuatan kan. Iya. Jadi di mana ada pergeseran besar itu akan baik untuk keseluruhan, karena ini aja jadi perbincangan khusus. Kita sampai harus bikin podcast khusus. Bukan hanya kita kan, yang Inggris kemarin sudah 15 menit setelah pengumuman sudah ada podcast ini segala macam, sudah ada interview ini segala macam. Ya ini aja udah baik buat F1. Jadi kalau orang yang selama Mas ini Dewa sudah pakai bajunya Aston Martin lagi, ada orang yang pasti pengen beli. Loh, ya karena saya udah dibisikin besok kan sana saya beli. Iya. Saya tuh pertama kali kaget lihat breaking news, Mas Nui pindah. Saya lihat, alhamdulillah dibeli. Alhamdulillah dia pindah ke Persebaya. Warnanya hijau. Saya bangun tidur, kok warna hijau semua ini? Persebaya, alhamdulillah. Nah, jadi secara marketing oke, pemerataan oke. Nah, sekarang ini kan jadi kejam sekali dunia ini ya Formula One. Tim papan tengah ke bawah kayak apa? Persaingan nyari poinnya gitu kan. Dan sekarang Carlos Sainz ke Williams. Itu juga harusnya Williams naik. Iya. Ya kita lihat nanti Audi ketika masuk 2026. Masa masih sama seperti Sauber. Harus ada yang juru kunci kan Mas. Ini saksi sekarang. Juru kunci dalam hidup ini kan, kalau saya belajar dari kuliah dulu, bahwa salah satu dosen ekonomi saya pernah bilang, dalam hidup ini pasti ada 5% yang sukses, ada 5% yang gagal total. Nanti itu siapa? Itu yang ditunggu. Tapi kalau kita lihat, kita ngomong statistiknya Nui Mas ya, karena kita prestasi saking asing yang ini, kita harus ingatkan juga bahwa Nui ini kan memang dewanya F1. Dia pernah membantu merebut 12 gelar juara dunia konstruktor. Jadi 12 tahun ini. 12 tahun itu berarti dengan Williams, McLaren, dan Red Bull. Kemudian pernah merebut 13 gelar pembalap. Tadi sama Mas Dewa kita menyebutkan siapa aja 13. Nigel Mansell 92, Alain Prost 93, Damon Hill 96, Mika Hakkinen 97, Mika Hakkinen 98, Sebastian Vettel 2010, 2011, 2012, 2013, 9. Kemudian Max Verstappen 3 kali, 10, 11, 12. Kurang 1. Max 3, kurang 2. Kurang 1. Siapa ini? Jacques Villeneuve 97. Jacques Villeneuve ya. Sorry, Jacques Villeneuve 97, Mika Hakkinen 98, Mika Hakkinen 99. Iya. Agak kelewatan 1. Saking lamanya. Dan dia ini sudah menang 220 lomba. Dan itu berarti, ini dari F1 ya statistiknya. Dari semua lomba F1 yang pernah diselenggarakan, Nui itu menang 19,7%, 1/5 Mas Ewo. Gila ya. Gila. Ini Ferrari kalah ini. Kita lihat ini muka, maaf ya, ini muka kan sudah sepuh ya. Tapi kan memang ya mungkin peraturan di Indonesia dengan di Inggris beda ya. Kalau di sini kan 58 pensiun ya. Mereka kan enggak ya sana mungkin. Pensiun sak senengi gitu. Sak senengi. Hebat. Ini 20% lomba, hampir 20% lomba itu dimenangkan itu mobilnya Nui. Ya kita kadang-kadang saya juga tidak sadar ya. Saya berkali-kali masuk pedok, entah itu legal atau tidak ilegal gitu kan. Kadang-kadang sering ketemu orang satu ini kan kadang-kadang ya biasa saja, karena kita tuh pikirannya pembalap. Karena kita lupakan di balik pembalap ini siapa kan, kadang kita enggak. Ya kan? Maksudnya ilegal ini tuh Mas Joko. Adiknya disembunyikan. Jadi teman-teman, kalau Mas Dewa posting foto, kemudian ID card yang masuk saku, itu tandanya bukan ID cardnya dia. Bukan di tempat itu. Bukan di tempat itu. Tapi ini, jujur ya, intinya ini menyelinap, teman-teman. Iya, tapi tapi maaf ya, saya kan duta batik kan selalu. Lihat foto saya di batik. Ini saya tanya ke Nui, maaf ini Bapak ini kan kaya raya, dan maaf ini kok Bapak membiarkan rambut pelontos sebenarnya. Iya, jujur loh, ini orang kaya loh. Orang Indonesia kalau punya masalah gini langsung terbang ke Turki. Pulang sudah dikasih spidol itu kan, tanam gitu kan. Saya tanya, oh enggak, saya memang kalau orang kaya itu ke Turki untuk pasang rambut atau beli wig. Saya tidak butuh ganteng, saya butuh aero. Karena dengan cara ini saya tahu kok dingin ya belakang, wangi dari belakang. Dari samping ini, dari sana. Aduh, feelingnya hidup ya. Ya dari sini, kemana rambutnya kan nggak bisa.
Ini tapi lihat kopernya, saya tuh salut saya. Kopernya coba lihat. Iya, ini kopernya kuno banget ya. Maksudnya, iya kan? Iya. Ini orang old school banget kan, teman-teman tahu lah dia pasti bawa buku merahnya itu dengan pen. Dan sorry saya pakai sepatu ini mereknya waktu itu kalau nggak salah DI ya. Iya, benar-benar DI ya. Sepatu DI 19 ya. Karena kan ditandatangani ada tulisan DI. Karena jadi saya menggambarkan dulu Pak Dahlan itu kalau tidak salah sekolahnya nggak punya sepatu sampai ada film sepatu Dahlan kalau nggak salah dulu. Iya, ada filmnya sepatu Dahlan. Ada kan? Makanya kan ini saya bawa. Saya minta tanda tangan ini, Pak, ini orang hebat yang punya ini, jadi tanda tangan dong. Yang tanda tangan Nui, Christian Horner, satu lagi Brown. Ross Brown. Iya, Ross Brown ini sepatu ini 3 tanda tangan top semua ini. Masih saya simpen saya. Jadi Mas Dewo, ya kita juga beberapa kali ya, ini ada satu lagi tadi yang saya bawa sih ini, Mas Dewo dan saya dan itu coba dandanannya coba lihat saya. Iya, simple banget. Iya, beda kan dengan kopernya sama Mas Dewo. Iya, kopernya sama. Beda kan dandanannya dengan pemiliknya Jordan. Oh iya, itu nyantrik gitu. Iya. Tapi pemiliknya Jordan Mas Dewo, itu manajernya dia. Sangar ya. Jadi ironis ya. Jadi Aston Martin kayak kembali ke mobilnya Aston Martin tadi. Aston Martin ini dulunya Jordan, sekarang jadi Aston Martin. Markasnya masih di Silverstone, cuman dikembangkan. Ya. Itu dulu semua yang mengawali Eddie Jordan. Eddie Jordan jadi manajernya Nui, Eddie Jordan yang membantu deal dengan Aston Martin. Jadi yang dapat Eddie Jordan terus ini. Jadi teman-teman silakan googling Eddie Jordan orangnya kayak apa, itu bisa datang ke sirkuit bajunya semua kacamata gitu kan. Celananya bunga-bunga gitu kan. Padahal Formula 1 ini. Kadang-kadang kayak John Lennon kayak gitu ya. Jadi jangan sampai Eddie Jordan salaman dengan ini bosnya McLaren yang Ron Dennis. Yang satu kuaku rapi. Iya, kembali lagi dengan mobil yang ya kita berharap ini mobil akan sempurna, akan menjadi membuat kita terhibur karena di papan atas berebut juara seri. Nah, yang jadi masalah sekarang untuk pembalap ini kasihan juga kan si siapa? Lance Stroll. Iya, kalau dia kan nanti mungkin bisa saja karena koneksi bapaknya dapat kursi kan. Iya. Itu biar cariin kursi ya gitu kan bisa. Tapi yang satunya sudah gersulo, sudah mulai ngamuk-ngamuk soal mobil gitu. Ini yang nanti akan ditunggu-tunggu oleh fans, khususnya fans Alonso pasti. Pak Dahlan termasuk fans Alonso. Itu adalah Alonso masih bisa juara dunia nggak ini? Kayak dikasih kesempatan ketiga sekarang. Atau mungkin Alonso akan dipenuhi keinginannya untuk mendapatkan mesin Honda spek GP2 Aduh ya. Iya kan dia punya suatu sejarah yang nggak bagus dengan orang Jepang ini yang cukup memukul kan ya. Dan dia masih akan di situ. Jadi bisa jadi nanti ini kesempatan Alonso satu untuk perbaikan dengan Honda supaya endingnya nggak ada masalah lagi ya. Nggak ada masalah. Kemudian siapa tahu ini akhirnya jadi jalan dia merebut gelar juara dunia yang ketiga. Sulit dipercaya dia hanya menang 2 Mas Yo. Itu pun 2005 dan 2006. Sudah lama banget ya. Kemudian ya dia main sabar kan sekarang di situ, jadi ngomong Lance Stroll. Sampai ada pengamat yang bilang si Alonso ini kan di Aston Martin 2 tahun ini jadi kayak guru piano mahal buat Lance Stroll kan. Jadi Lance Stroll-nya sendiri ya pasti ya ini Papa sudah ngasih kamu mobil desainer mobil terbaik. Bukan Papa ngasih tadi yang kamu bilang Papa ngasih apa tadi? Papa ngasih saham. Papa ngasih saham ke Nui ya. Bukan minta lo dia. Ngasih. Yang ngasih ya. Papa ngasih saham atau Papa minta saham? Kalau itu konotasinya pinggir jurang itu. Nah, akhirnya ya Lance Stroll sekarang ya yang enak ya memang ya sayang banget Papa Muni sama Lance Stroll. Tapi kan siapa tahu ini juga ini yang luar biasa ya. Siapa tahu Lance Stroll ini juga karena pembalap nggak maju-maju, udah nanti kamu ke manajemen. Biasa juga kan? Karena manajemennya nggak main-main juga dengan kondisi seperti ini. Masih terlalu muda sih menurut saya, tapi ya nanti kan yang nerusin kan jelas siapa. Jadi ya Lance Stroll ya tinggal, ini jalanmu sudah dibuatkan, enak ya. Oke, kondisi Nui apakah masih fit untuk bergabung karena tim ini kan perlu pembenahan? Seharusnya masih iya Mas Yo. Ya kayak mereka ya, kayak di F1 ini kan
orang-orang kayak gini ini kan biasanya ya long lasting. Bernie Ecclestone sudah 90-an tahun masih on masuk. Stewart yang tonton Jackie Stewart itu juga masih kan? Masih itu kan. Jadi ya memang ya kayak berkah dari Tuhan, mereka diberi long life dan asal bukan pembalap ya. Ya. Asal bukan pembalap. Karena pembalap lama kan gila semua hidupnya. Iya kan? Iya, Jackie Stewart pembalap lama masuk, tapi kan awet tuh. Iya, dia kan yang di jalan yang benar. Yang lain yang mabuk-mabukan, yang perempuan itu. Nggak ada semua udah. Sudah nggak ada semua ya. Nah ini tinggal kita lihat nanti. Tapi 5 tahun kan masih sangat begitu. Dan dia kan sekali lagi dia tidak harus day to day di situ masuk. Dia tetap bisa menikmati apa yang dia suka, apa yang dia mau. Itu yang pasti kunci untuk Nui untuk pindah. Aku di Red Bull dikasih kebebasan loh. Aku nggak harus jam 9 sampai jam 5 loh. Ya. Enak ya. Bargainingnya enak banget ya. Dan Lawrence Stroll kan siap untuk itu. Ferrari nggak akan siap untuk itu. Ferrari nggak akan siap. Nggak siap ya? Nggak akan. McLaren saya kira juga nggak akan. Dan tim lain nggak akan ngejar. Jadi kalau begitu kan kita lihat semuanya yang menghubungi saya 2 yang serius. Berarti kan lainnya sudah gugur sebelum mungkin persyaratan selanjutnya kan? Gugur dari permintaan gaji dulu mungkin. Ya kita coba sewa. Jadi ini podcast kita ini kenapa agak emergency juga karena kita besok sudah pergi. Jadi kelihatan kan saya potong rambut, Mas Jo potong rambut, tadinya mau pergi. Enggak, kita Mas Jo rambutnya rapi juga di bagian karena kita kan mau menyamakan paspor, saya juga kalau paspornya berbeda. Ada tambah lagi nggak? Cukup Mas Jo. Nanti kita nanti teman-teman nanti mohon izin nanti mungkin yang untuk Azerbaijan podcastnya nanti mungkin nggak akan normal karena posisi kita sedang di luar negeri, tapi kita upayakan nanti tetap podcast sebaik mungkin untuk membahas karena F1 sedang fase krusial kan karena McLaren kayaknya sudah sepakat Lando Norris akan jadi pembalap utama dan kita 2 lomba 2 minggu ke depan ini akan sangat penting untuk McLaren. Satu Baku dan Singapura back to back sama-sama sirkuit yang bumpy, sama-sama sirkuit yang seharusnya kurang baik untuk Red Bull, dan 2 balapan ini adalah kesempatan emas McLaren untuk 1 menjauh di klasemen konstruktor, 2 menempatkan Norris sedekat mungkin dengan Verstappen di klasemen pembalap. Kalau untuk Ferrari, karena ini fans Ferrari kan juga berharap. Betul, Ferrari ya pasti tinggal nanti kita melihat di mana posisi Mercedes dan Ferrari, Mas Jo. Apakah ikut mengganggu di belakang McLaren, mengganggu Red Bull, atau mengganggu McLaren sehingga Red Bull tetap bisa dekat. Wah ini 2 minggu ini sangat-sangat krusial untuk perebutan juara dunia khususnya pembalap. Ya. Ada lagi yang sampaikan? Cukup. Ya, jadi teman-teman kalau tadi saya banyak ndelewer, banyak basa-basi sebagainya, saya cuman melupakan dia. Tadi dia udah pesan 15 menit saja ya. Alhamdulillah lumayan setengah jam lebih. Jadi saya pro teman-teman. Baik, kita ketemu lagi nanti, siapa tahu juga dari Fuji Speedway kita ada barang-barang yang bisa dibahkan kita kuiskan lagi ya. Jadi siapa tahu, dan siapa tahu juga nanti asal ngajak saya ke Nakano karena saya juga kangen ke Nakano. Pengen belanja teman-teman. Ya baik, pengen belanja. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu hari Senin ya. Senin.